Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market kripto, tapi terlebih khususnya kita akan membahas altcoin ya. Karena memang kita sempat membahas beberapa video terakhir itu mengenai Bitcoin, jadi kita coba selang-selangin dulu juga, kita akan membahas altcoin, berita apa yang kita ada sedikit kelewatan juga, dan mungkin bisa dijadikan watchlist juga untuk teman-teman misalnya mau potensi beli ya. Untuk sekarang bagaimana? Sebenarnya sekarang lagi sedikit mengalami penurunan juga ya. Jadi memang Bitcoin ini masih konsolidasi lah istilahnya, masih menentukan supportnya. Sebenarnya kalian bisa nonton video kemarin, masih cukup relevan juga ya untuk kalian yang miss ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Tapi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu like videonya, share, dan juga subscribe ya. Thank you semuanya. Kita akan langsung masuk pembahasannya. Kita masuk dari Bitcoin. Kita lihat Bitcoin bagaimana. Bitcoin mengalami penurunan 3%, makanya ini membuat rata-rata market crypto juga mengalami penurunan yang memang sedikit lesu. Mungkin kita bisa recover awal tahun depan, mungkin itu perkiraan saya sih ya. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, beberapa altcoin masih cukup performing sebenarnya ya. Kita lihat ada Yearn Finance, Celo, Curve, IOTX, Arweave, Avalanche, dan lain-lain. Tapi rata-rata memang mengalami penurunan ya, correction. Kira-kira seperti itu. Secara sentimen market bagaimana? Secara sentimen market masih sedikit extreme fear, masih bearish, masih negatif lah istilahnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan altcoin. Yang pertama itu adalah ini, Justin Sun. Justin Sun sendiri adalah salah satu CEO kripto cukup besar juga ya, yaitu adalah Tron Foundation. Kalau kita lihat ini Tron sendiri ada yang namanya tokennya dia ya, Tron TRX gitu ya. Tron ini kalau nggak salah top 30 ya, jadi ini cukup besar. Nah, ranking 24, jadi dia cukup besar juga, dan dia ini retiring, jadi istilahnya dia pensiun, dia keluar dari Tron. Cukup mengejutkan, tapi sebenarnya ini bukan ya, bisa ada dua sisi sih. Bisa kita lihat ini ada negatifnya, ada positifnya juga. Positifnya dia keluar, tapi dia keluar pun bukan berarti dia meninggalkan Tron, tapi dia memang keluar ini untuk menjadi ambassador dari government Grenada atau pemerintahan, jadi masuk ke dalam politik lah istilahnya ya. Grenada itu salah satu negara kecil sebenarnya di Amerika. Jadi cukup menarik juga, dia menjadi aktif di politik ya, untuk the World Trade Organization atau WTO. Kalau kita lihat lagi di sini, he's leaving his brainchild Tron blockchain to Tron token holders ya. Memang ini jadi para Tron token holdersnya lebih mempunyai banyak kuasa istilahnya ya. Kenapa? Salah satu motivasinya dia ya, kalau berdasarkan dari interviewnya dia, itu dari the success of El Salvador. El Salvador sendiri juga negara yang sudah mengesahkan Bitcoin menjadi mata uangnya gitu, salah satu mata uangnya. Jadi ini mungkin dia termotivasi, makanya dia masuk ke dalam Grenada juga ya. Dan dia ada bilang juga di interviewnya, my career in the future will focus on blockchain technology on nation state level. Jadi lebih ke arah bukan perusahaan blockchainnya, tapi lebih ke arah penggunaan blockchain untuk negara nation state level. Oke. Ini ada banyak sih kenapa dia pilih Grenada dan lain-lain, ini kita bisa baca, tapi kita nggak akan terlalu mention di sini ya. Oke, ini kalau kita lihat dari tweetnya dia juga, ini sudah official ya dari si Justin Sun sendiri. I have accepted the invitation and appointment of the Grenadian government gitu. Ini si Justin Sun, ini adalah government officialnya mungkin ya. Kira-kira gitu. Kalau kita lihat juga tadi dia bilang si Justin Sun fokus di blockchain. Sebenarnya memang blockchain ini penting. Kenapa? Karena kita bisa lihat lagi di sini, top bank Goldman Sachs, dia bilang apa? Says blockchain is key to metaverse and web3 development. Jadi menurut dia teknologi blockchain itu sangat penting, apalagi untuk metaverse yang kita lihat sekarang. Facebook berganti nama menjadi Meta karena memang mau lebih fokus terhadap metaverse juga, dan web3 development yang memang lagi sedang di develop gitu ya. Jadi ya kalau misalnya seperti ini kita bisa lihat bahwa kripto ini bukan seasonality atau hanya sebentar aja naik, istilah seperti itu, tapi memang ini untuk stay juga, untuk kedepannya juga. Mungkin ini akan menjadi change in teknologi lah, seperti internet gitu. Lalu kita lihat juga di sini, Goldman analysts feel that cryptocurrency is just the beginning for blockchain, hanya awal lah gitu ya untuk teknologi blockchain. Nah sekarang kita sedikit mention juga untuk beberapa kripto. Salah satunya adalah Terra one of few cryptos in green while Bitcoin others light. Jadi Terra ini tickernya itu Luna ya, Terra Luna. Jadi salah satu kripto yang memang hijau kemarin ya, ini hijau kemarin, karena kalau kita lihat sekarang memang relatif banyak yang mengalami koreksi. Nah ini yang mau saya mention juga, bahwa
kalau sekarang ini kita lihat sentimen, dan yang paling aman itu sebenarnya kalau teman-teman lihat crypto layer 1 gitu. Crypto layer 1 itu sangat penting. Kenapa? Karena mereka menjadi foundation di satu networknya. Contohnya adalah Ethereum. Ada Ethereum network juga ya. Jadi dia menjadi layer paling bawahnya lah istilahnya ya, untuk para decentralized application itu berkembang di atas network Ethereum ya. Mungkin sedikit ribet, tapi nanti mungkin kita bahas videonya khusus ya untuk layer 1. Tapi ini ada beberapa crypto layer 1, dan biasanya itu mereka cukup besar-besar, jadi lebih relatif aman lah. Seperti Ethereum, Binance, Solana, Cardano, Avalanche, Polkadot gitu ya. Avalanche ini sudah masuk top 9, cukup luar biasa ya. Avalanche ini, Polkadot, Terra Luna yang tadi kita mention. Lalu ada layer 2 seperti Matic, ini juga masih cukup bagus juga gitu ya. Dan ada beberapa lagi sebenarnya seperti Phantom, seperti Moonriver, Loopring, dan lain-lain gitu. Jadi ya ini beberapa safe bet istilahnya ya untuk di crypto untuk sekarang. Apakah beli sekarang? Mungkin itu teman-teman harus harus lihat dari segi teknikalnya dan sentimennya juga ya. Tapi kita akan bahas sedikit beberapa di layer satunya sendiri. Yang pertama kita akan bahas Polkadot nih. Kenapa? Karena Polkadot sedikit memang mengalami penurunan. Ini sudah di $24 ya. Tapi hopefully ini besok dia ada event Desember 18. Eventnya itu adalah Polkadot Parachain Party. Lelang parachain dia kan sudah selesai nih untuk batch pertama. Jadi dia ada 2 batch. Ada 2 grup istilahnya. Grup satunya udah selesai. Nah, ada 5, yaitu si Akala, Moonbeam, A-Star, Parallel, sama Clover Finance. Jadi ini adalah project-project yang memenangkan lelang parachain pertama yang Polkadot. Dan mereka ini semua akan masuk ke dalam Polkadot Parachain gitu. Live, istilahnya sudah masuk benar-benar di dalam parachainnya Polkadot gitu. Jadi ini akan menjadi salah satu momen bersejarah juga sih untuk Polkadot ya. Hopefully ada sedikit sentimen positif. Kalau kita lihat lagi di sini, ini yang terakhir kali malam ini kemarin malam, congratulations to Clover Finance on winning the Polkadot 5th auction. Jadi ini lelang terakhir di grup pertama gitu, yaitu adalah Clover Finance, dan dia sudah memenangkannya. Sebenarnya ini juga menjadi salah satu potensi sih, salah satu tips juga ya, karena beberapa dari project-project ini memang sudah memiliki, bisa dibilang token-tokennya mereka, bukan token, koin-koinnya mereka lah istilahnya ya. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya sudah ada, biasanya dengan adanya mereka memenangkan parachain, ini akan menjadi sentimen positif juga untuk token atau koin tersebut gitu ya. Salah satunya sebenarnya Clover Finance, kita lihat dia ada CLV USDT. Kemarin dia memenangkan parachain ya, itu kalau kita lihat dari sini jam berapa nih? Jam 10.43 malam, tanggal 16 Desember ya. Ini juga naik. Persis jam 10 dia naik, pumping langsung cukup luar biasa. Ini naik sekitar 21% gitu, naik 21%. Jadi cukup oke juga untuk Clover Finance, dan memang projectnya cukup menarik juga sih. Itu untuk Clover Finance, dan masih ada beberapa banyak lagi sih, karena masih ada grup 2-nya ya, kembali lagi ya. Mungkin nanti kita bahas di next beberapa video tambahan. Nah, sekarang kita bahas juga salah satu potensi di Polkadot, yaitu Moonriver. Moonriver ini layer 1 di Polkadotnya sendiri. Moonriver is a potential ecosystem that you should keep an eye on. Memang ini bisa kita masukkan ke dalam watchlist atau untuk diperhatikan aja. Karena ini juga salah satu kripto yang berpotensi juga sih, atau MOVR. Kalau misalnya teman-teman tanya kodenya apa sih, kodenya itu MOVR atau Moonriver. Kira-kira gitu ya. Lalu kita lihat lagi di sini yang lagi trending, yang lagi cukup hype itu adalah Avalanche. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat lagi di sini, crypto custodian BitGo adds AVAX support as institution Avalanche. Jadi ini sekarang financial institution sudah masuk nih untuk invest di dalam Avalanche sendiri. Salah satunya BitGo Clients ini sudah memasukkan Avalanche ke dalam Bitstamp dan BitBuy. Ini salah satu exchange yang memang banyak, bisa dibilang banyak pausnya lah istilahnya di dalam exchange tersebut ya. Nah, sekarang mereka sudah bisa offer Avalanche to their user. Kira-kira gitu. Lalu kalau kita lihat lagi di sini, BOFA atau ini adalah Bank of America. Bank of America says Avalanche scaling capability offers viable alternative to Ethereum. Kalau di sini Avalanche ini mungkin bisa menyaingi Ethereum. Jadi benar-benar orang-orang jadi lebih tertarik lagi dengan Avalanche, dan memang ini terjadi di dalam price actionnya Avalanche sendiri sih kalau kita perhatikan ya. Avalanche ini dulu masih di top 20 lah, tapi kalau kita lihat sekarang dia sudah masuk top 9, dan memang kalau menurut saya sendiri dia layak sebenarnya di dalam top 10 juga sih untuk ekosistemnya Avalanche. Jadi kalian bisa perhatikan juga untuk Avalanche kalau misalnya dia koreksi untuk teman-teman ya, buat invest atau buat
beberapa jangka waktu ininya karena hype-nya memang lagi di sana. Ngomongin Avalanche juga, ada satu project juga nih yang baru bukan diakuisisi, ini baru di take over. Itu adalah SushiSwap. Teman-teman juga banyak yang nanya SushiSwap bagaimana. SushiSwap ini baru aja di take over oleh salah satu developer terkenalnya Avalanche. Namanya si Daniel Sesta. Ya, Daniel Sesta. Jadi di sini dia Frog Nation Love Sushi. Frog Nation itu adalah bisa dibilang supporternya si Daniel Sesta lah gitu. Jadi ini banyak orang istilahnya yang aktif di decentralized finance juga di DeFi. Kalau kita lihat dari sini, si Daniel ini punya Twitter account-nya juga ya. Dia bilang ini dia kasih proposal untuk restructure sushi gitu. Apa aja sih planning dia untuk mengambil sushi ke depannya, untuk membawa sushi ini bangkit lagi. Karena memang kalau kita lihat dari price action-nya SushiSwap sendiri ya. Mana? Kita SushiSwap ya. Turun ke 113. Kalau kita lihat dari price action sendiri memang ini sempat kita lihat dalam 3 bulan terakhir hit 13,6 tapi ini turun terus tapi akhirnya bisa sedikit rebound sedikit, mungkin gara-gara ada news bahwa ini pergantian kepemimpinan lah istilahnya. Jadi kalau misalnya perusahaan ini dirombak gitu ya. Ini ada apa aja sih produk-produk sushi dan lain-lain ya. Memang salah satu kita lihat sushi ini memang dia integrate to many chain, jadi banyak banget chain. Moonriver, Avalanche, Harmony, Ethereum dan lain-lain gitu. Kalau kita lihat lagi di sini, beberapa hal yang dia akan fokus itu adalah pertama, full focus on decentralized exchange. Jadi lebih fokus ke decentralized exchange-nya sendiri. Awalnya Sushi ini menjadi salah satu kompetitornya Uniswap. Gitu. Lalu ini tokenomics, di mana sekarang tokenomics-nya ini nggak terlalu melihat atau membenefit Sushi token holder istilahnya. Jadi ini akan ada perubahan sedikit. Change in parts of the timnya akan dirombak sedikit, lalu ada duplicating legal entity. Jadi akan cukup menarik, tapi ini akan sedikit lama ya istilahnya. Jadi jangan berharap dengan adanya restructuring seperti ini akan membuat Sushi naik kembali. Yes, tapi ini akan ya mungkin dalam beberapa bulan ke depan gitu, atau mungkin beberapa tahun ke depan untuk SushiSwap sendiri ya, untuk bisa rebound lagi. Ya beberapa bulan lah. Jadi ini untuk si Daniel cukup menarik. Sushi jumps 10% after top Avalanche developer propose takeover. Ini adalah beritanya. Kira-kira gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sedikit bingung, si Daniel ini apa sih hebatnya sampai dibilang top developer juga ya. Salah satu projectnya si Daniel, si Daniel Le, itu adalah stablecoin yang namanya Magic Internet Money gitu. meme token. Ini juga cukup besar juga, Magic Internet Money. Kita bisa lihat lagi di sini, dia ini ranking nomor 6 di seluruh market crypto. Jadi bisa dibilang ini project besar lah, Magic Internet Money. Lalu dia ada beberapa lagi seperti Time Wonderland dan lain-lain lah gitu ya. Jadi bisa dibilang dia cukup berpengalaman lah. Lalu terakhir kita akan bahas juga project layer 1, yaitu adalah Phantom. Sempat kita mention di beberapa video Phantom bahwa Phantom ini, kelemahan dari Phantom, dia tuh belum terlalu expose terhadap lingkungan di Amerika, istilahnya gitu, ekosistem di Amerikanya sendiri, karena belum ada exchange yang bisa membeli Phantom. Tapi kita lihat sekarang, baru kemarin, Phantom trading is now live di mana di Binance US. Jadi sekarang orang-orang yang di Amerika sudah bisa mempunyai akses terhadap FTM. Jadi ini akan cukup menarik juga, tapi tetap ya Coinbase masih belum list Phantom. Kalau kita lihat lagi di sini, dari si Jack the Oiler, dia bilang North American interest, jadi ini untuk Amerika Utara ya, interest in FTM is looking juicy, istilahnya udah lumayan mau naik lagi nih. Ini interestnya dari Google Trending, kita bisa lihat dari seperti ini. Jadi akan cukup menarik untuk kedepannya untuk FTM sendiri lah, potensi FTM ya. Kira-kira itu aja sih untuk beberapa update dari saya, and see you in the next video. Bye bye.